tidak keluar. Ambarwati terkejut ketika pemilik rumah muncul secara tiba-tiba. Dari balik jendela, ia mengintip dan melihat sekelompok orang yang tengah berlatih. Setelah diberikan obat yang diminta sang pemilik rumah, Ambarwati diundang keluar untuk berbincang dan menerima nasihat. Meskipun hatinya dipenuhi niat membalas dendam, sang pemilik rumah menasihatinya bahwa bela diri, termasuk kungfu, bukanlah untuk melampiaskan dendam. Sang pemilik rumah kemudian menunjukkan gerakan kungfunya dengan lincah. Ambarwati, terpukau dan bersemangat, mengikuti setiap gerakan yang diajarkan. Ayo keluar, kita lihat dari dekat. Ilmu bela diri itu pada dasarnya sama. Memukul, menendang, dan menghindar. Kalau Ananda Ambarwati sudah punya dasar yang kuat, rasanya tidak akan sulit untuk berlatih. Tapi saya merasa tidak punya dasar latihan yang kuat. Latihan yang diberikan pada saya sangat mengarah pada pembalasan dendam. Bu, sudah capek, istirahat yuk. Iya, ayo. Maaf Nanda Ambarwati. Ilmu bela diri, termasuk kungfu, bukan untuk balas dendam. Kita akan menjadi iblis pembunuh kalau balas dendam menjadi dasar latihan. Apa saya terlihat seperti itu? Tidak. Padahal saya ingin sekali membalas dendam. Tentu ada satu sebab yang sangat kuat, sehingga balas dendam menjadi suatu keinginan. Ibu saya dibunuh. Dan sampai sekarang, tidak pernah tertangkap siapa pelakunya. Siapa yang melakukan ini, Ibu? Kenapa Ibu meninggalkan saya sendiri? Ya, saya bisa memaklumi dendam yang membara di dada Ananda. Tetapi ingat, dendam tidak akan bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Iya. Tapi apa saya harus tetap diam? Membiarkan rahasia kematian ibu saya tetap menjadi rahasia? Tidak. Tidak. Berbuat sesuatu itu memang harus. Tapi turunkan dulu hawa dendam yang menggelora di dada. Ananda harus tenang. Dalam suasana tenang, kita baru bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita akan bisa memilah-milah kejadian, menghubungkan kejadian yang satu dengan yang lain. Percayalah, kalau semua kejadian sebelum kematian diruntut dengan tenang, maka datanglah titik terang. Dalam kungfu, ada satu gerakan yang halus, yang akan membantu menyegarkan ingatan. Ayo ikuti aku. Nanti Nanda akan tahu manfaatnya.
Apa yang akan kamu perlihatkan padaku, Mripatsewu? Cepat perlihatkan. Tidak ada, Nyi Ratu. Belum ada yang pantas saya perlihatkan. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Bayu Samudro sekarang. Nyi Ratu, ada apa Pudaksari? Bayu Samudro tetap Bayu Samudro, Nyi Ratu. Maksudmu? Dia tetap di Randu Alas dan tetap pada kegiatannya. Apa itu? Melatih ilmu kanuragan pemuda-pemuda Randu Alas, Nyi Ratu. Mripatsewu, perlihatkan padaku. Aku ingin melihat si Wadak Samudro itu. Baik, Nyi Ratu. Bagus. Bagus. Di kejauhan, Ratu Selolumutan, Nyai Brangah, mengamati Raden Bayu Samudro dengan penuh kerinduan. Hatinya berharap Bayu Samudro bisa melatih pemuda-pemuda desa dalam ilmu bela diri. Ketika Bayu Samudro sedang berlatih bersama murid-muridnya, tiba-tiba angin kencang menghantam mereka. Merasa terancam, Bayu Samudro menunjukkan kekuatan puncaknya, menangkis angin yang datang menerjang. Ternyata, serangan angin tersebut adalah titah dari Raja Singobarong, yang mengutus pasukannya untuk menjemput Bayu Samudro dan menobatkannya sebagai raja. Apa itu? Aneh, gempa dan angin kencang itu cuma terjadi di sana. Kenapa bisa begini? Bun Bayu punya pelindung. Kanjeng Ratu Kidul pasti mengetahui ini. Pertarungan dahsyat pun tak terhindarkan. Dengan gigih, Bayu Samudro berhasil mengalahkan pasukan tersebut. Suara pertempuran menggema hingga ke telinga Raja Singobarong, yang terperangah, tertawa, dan tersentuh hingga meneteskan air mata. Dari jauh, Nyai Roro Kidul mengawasi Singobarong, seolah membaca kekaguman raja itu kepadanya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana Nyi Ratu? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Kita lihat saja.
Siapa kalian? Aku Saipi Angin, dan aku Lindu Aji. Maafkan kami, Bayu Samudro. Hanya dengan membuka serangan, kami baru yakin kalau yang kami hadapi adalah benar-benar Bayu Samudro. Kami utusan dari Go Singobarong. Kami ditugaskan untuk menjemput anak mas Bayu Samudro untuk kami boyong ke Go Singobarong. Anak mas? Ya, karena Sang Prabu Singobarong berkenan mengangkat anak mas menjadi putranya dan akan disiapkan menjadi penggantinya. Kelihatannya Sang Prabu keliru. Tidak mungkin seorang anak manusia menjadi raja bangsa lelembut. Tidak. Maaf. Saya tidak mungkin memenuhi panggilan ini. Kami punya Purbawasesa untuk memboyong paksa anak mas. Tidak. Bukan ini yang saya kendaki. Maaf anak mas. Hanya dengan kekerasan kami harus memaksa anak mas. Luar biasa kamu, Bayu Samudro. Hidup Bayu Samudro! 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 Ya! Hidup Bayu Samudro! Tenang! Tenang semua! Tenang semua! Din Bayu? Din Bayu? Din Bayu? Ayo cepat ambil air! Hampir saja. Mengeluarkan 2 tapak sekaligus memang bisa mempercepat kemenangan Kanjeng Ratu. Tapi bisa berakibat fatal. Bayu Samudro bisa terpanggang karena kepanasan Kanjeng Ratu. Kalau begitu, ia harus segera menerima ilmu pasir nyerap, pendingin yang akan meredam panas tubuhnya yang membakar itu. Namun perlu saya ingatkan Kanjeng Ratu, Bayu Samudro belum bisa menerima ilmu itu sekarang. Memang benar dia wadak samudro. Wadak yang akan dengan mudah menampung ilmu. Tetapi khusus untuk ilmu ini, Bayu Samudro harus melengkapi pengalaman batinnya dulu. Perjalanannya masih jauh. Maklum, Bayu Samudro seperti kita ketahui, dia adalah bayi yang didewasakan. Dia masih jabang tetuko, belum katut kocok. Aku mengerti, Tapak Bento. Aku mengerti. Kalau begitu, biarlah si Jabang Ketuko mencari jati diri dulu. Biarlah ia jalani dulu laku beratanya. Baru setelah itu, anggayuh kemuliaan gesang, kemuliaan hidup. Doakan saja agar ia tidak tersandung di jalan. Kasih gandau, Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu, Gua Singobarong bergetar. Perlihatkan, aku ingin lihat apa yang terjadi dengan perdikan itu. Cacing gandau Kanjeng Ratu. Aku Singobarong. Bingung harus bicara apa. Karena kedua utusanku, Saipi Angin, Lindu Aji, gagal memboyong Bayu Samudro ke pernikahan Gua Barong ini.
Kalian semua tahu rencanaku. Dengan adanya Bayu Samudro di sini, maka Ratu Kidul sudah dipastikan akan datang menjemput. Ia akan meminta agar Bayu Samudro dikembalikan. Lalu kalian tahu apa yang akan aku katakan kepada Ratu Pujaanku? Tidak tinggal diam, Nyai Roro Kidul lalu mengirimkan pasukannya sendiri untuk menangkap Bayu Samudro, berencana menjadikannya pemimpin dunia lelembut. Ketika Bayu Samudro berada dalam keadaan terjepit, tiba-tiba sosok Nyai Roro Kidul muncul dengan keanggunan dan wibawa. Ia menyapa Bayu Samudro dengan suara lembut nan misterius, menawarkan kekuatan luar biasa dan jalan tak terduga di tengah takdirnya yang rumit. Oh yang mulia, jangan tertawa. Jangan tertawa terlalu keras yang mulia. Nanti semua dinding ini bisa runtuh karena ketawa yang mulia. Iya yang mulia. Inilah susahnya kalau jadi Singgobaro. Ketawa salah, mengguncang kaki juga salah. Kenapa harus begini? Kenapa ketawaku membuat bencana? Kenapa kalau aku ketawa semuanya jadi bergetar? Kenapa kakiku? Haruskah terjadi gempa bila aku hentakkan kakiku ke bumi? Alangkah malangnya nasibku Singgobaro. Alangkah malangnya. Yang mulia, jangan menangis yang mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah?